Salve teman-teman semua, selamat datang di Katekese Santai, tempat kita ngobrol iman tanpa tegang tapi tetap mendalam. Kenapa sih umat Katolik punya bulan Maria di bulan Mei? Tradisi aja atau ada makna iman yang dalam? Yuk cari tahu di Katekese Santai. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kenapa bulan Mei itu disebut bulan Maria? Apakah ini cuma tradisi lama yang diwariskan begitu saja? Atau sebenarnya ada makna iman yang dalam di baliknya? Atau mungkin kamu pernah merasa sedikit bingung? Masuk bulan Mei, tiba-tiba di gereja ada doa rosario hampir setiap hari. Gua Maria jadi rame, dan suasananya terasa lebih Maria dari biasanya. Lalu muncul pertanyaan dalam hati, ini wajib nggak sih? Apakah ini bagian inti iman atau hanya kebiasaan saja? Nah, hari ini kita mau ngobrol santai, tapi tetap mendalam tentang bulan Maria. Kita akan lihat asal-usulnya, maknanya, dan kenapa ini masih relevan banget buat hidup iman kita sekarang. Coba bayangkan satu situasi sederhana. Ada seorang anak yang sedang menghadapi masalah besar. Dia bingung, takut, dan gak tahu harus cerita ke siapa. Lalu akhirnya dia datang ke ibunya. Tanpa banyak teori, tanpa penjelasan panjang, si ibu hanya memeluk dan berkata, "Tenang ya, Mama ada." Dalam pelukan itu, mungkin masalahnya belum selesai, tapi hatinya jadi lebih tenang. Dalam hidup iman kita, kadang kita juga seperti itu. Kita tahu Yesus adalah Tuhan. Kita tahu doa itu penting. Tapi tetap saja ada saat-saat kita merasa jauh, bingung, bahkan takut mendekat. Disitulah gereja memperkenalkan kita kepada Maria. Bukan untuk menggantikan Yesus, tetapi untuk membantu kita semakin dekat kepada Yesus. Secara sejarah, tradisi bulan Maria ini ternyata sudah sangat lama. Sejak abad ke-13, umat Katolik mulai mengaitkan bulan Mei dengan keindahan alam. Di belahan bumi utara, Mei adalah musim semi, masa di mana bunga bermekaran, alam menjadi hidup kembali, dan segala sesuatu terasa baru. Umat melihat keindahan ini dan merasa bahwa bulan ini sangat cocok untuk menghormati Maria, karena melalui Maria, kehidupan sejati hadir ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Dalam Injil Lukas 1 ayat 38, Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Dari ya yang sederhana ini, keselamatan masuk ke dunia. Tradisi ini semakin kuat melalui pengalaman iman yang nyata. Paus Pius VII pernah dipenjara oleh Napoleon Bonaparte. Dalam penderitaan dan ketidakpastian itu, beliau bernazar bahwa jika ia dibebaskan, ia akan mendedikasikan 1 bulan khusus untuk Bunda Maria. Setelah akhirnya dibebaskan pada tanggal 24 Mei 1814, beliau menepati janjinya. Dari situ, devosi kepada Maria di bulan Mei semakin ditegaskan dan berkembang dalam gereja. Selain itu, pada abad ke-18, para imam Yesuit juga turut mempopulerkan devosi kepada Maria selama bulan Mei. Devosi ini kemudian menyebar luas ke seluruh dunia Katolik. Dan akhirnya, pada tahun 1945, Paus Pius XII secara resmi mengukuhkan bulan Mei sebagai bulan Maria, sekaligus menegaskan perayaan Maria sebagai Ratu Surga di akhir bulan tersebut. Lalu apa sebenarnya makna bulan Maria bagi kita? Pertama, Maria adalah ibu. Dalam Yohanes 19 ayat 26-27, Yesus berkata dari salib, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Dalam momen yang sangat penting itu, Yesus menyerahkan Maria kepada kita. Artinya, kita tidak berjalan sendirian dalam iman.
kita punya seorang ibu rohani yang menemani. Kedua, Maria adalah teladan iman. Hidup Maria tidak selalu mudah. Ia mengalami kebingungan saat menerima kabar dari malaikat. Ia menghadapi resiko sosial sebagai seorang ibu yang mengandung sebelum menikah secara resmi. Ia harus mengungsi ke Mesir. Dan akhirnya, ia menyaksikan penderitaan dan kematian putranya disalib. Namun, dalam semua itu, Maria tetap setia. Ia mengajarkan kita iman yang tidak bergantung pada situasi, tetapi pada kepercayaan kepada Tuhan. Ketiga, Maria mengajarkan kita untuk berkata ya kepada Tuhan. Seringkali kita ingin mengikuti Tuhan, tapi masih banyak syarat dan ketakutan. Kita berkata, "Tuhan, aku mau, tapi nanti dulu. Tapi kalau begini, tapi kalau begitu." Maria menunjukkan iman yang sederhana namun radikal. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Supaya lebih mudah dipahami, bayangkan kamu sedang mendaki gunung. Tujuan utamamu adalah puncak. Itulah Yesus. Tapi dalam perjalanan, kamu butuh seseorang yang sudah tahu jalannya, yang pernah melewati rute itu, yang bisa membimbingmu saat tersesat. Maria seperti pemandu itu. Ia tidak menggantikan tujuan, tapi membantu kita sampai ke tujuan dengan lebih aman. Selama bulan Mei, umat biasanya menghidupi devosi dengan cara yang sederhana namun bermakna, seperti berdoa rosario, mengikuti novena, berziarah ke Gua Maria, atau memberikan persembahan bunga. Ini bukan sekedar aktivitas tambahan, tetapi ungkapan kasih dan kerinduan untuk bertumbuh dalam iman. Dan menariknya, bulan Mei berbeda dengan bulan Oktober yang dikenal sebagai bulan Rosario. Gereja seperti mengajak kita untuk terus memperdalam iman dalam ritme yang hidup dan beragam. Pada akhirnya, bulan Maria bukan hanya tentang tradisi. Ini adalah undangan. Undangan untuk lebih dekat kepada Yesus melalui Maria. Undangan untuk belajar percaya, belajar setia, dan belajar menyerahkan diri kepada Tuhan. Mungkin selama ini kamu merasa jauh dari Tuhan. Mungkin kamu merasa doa itu berat atau iman terasa kering. Mungkin langkah pertama yang bisa kamu ambil bukan langsung lari ke puncak, tapi datang dulu kepada Maria. Cerita, berdoa, dan biarkan Dia menuntunmu kepada Yesus. Nah, teman-teman, sekarang aku mau tanya, bagaimana pengalamanmu dengan Bunda Maria selama ini? Apakah kamu sudah merasa dekat atau masih ingin belajar mengenalnya lebih dalam? Tulis di kolom komentar ya, kita ngobrol bareng. Kalau kamu merasa video ini bisa membantu orang lain, jangan ragu untuk share ke teman-temanmu, keluarga, atau komunitasmu. Siapa tahu ini jadi berkat juga buat mereka. Dan kalau video ini memberkati kamu, jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya kita bisa terus belajar iman bareng di Katekese Santai. Ingat, iman itu bukan cuma untuk dipikirkan, tapi untuk dihidupi. Sampai ketemu di Katekese Santai berikutnya. Tuhan memberkati.